Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan kekuatan hingga hari ini. Yang saya hormati, Bapak Dr. Andes Haji Deden Komar Priyatna STE SIPMM, CRH selaku Rektor Universitas Winaya Mukti. Yang saya hormati, Ibu Dr. Andes Haji Wina Roswina SEMM CPM selaku Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Winaya Mukti. Yang saya hormati Bapak Dodi Tisna Amijaya SEMM selaku Ketua Program Studi Manajemen S1 Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Winaya Mukti. Yang saya hormati Bapak Hasan Mustafa SEMM AKCA selaku dosen pembimbing lapangan Program Magang Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti. Yang saya hormati Bapak Wahyana Meliansyah SIPM IP selaku Lurah Padasuka Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi, serta rekan-rekanku yang saya banggakan. Baik, perkenalkan nama saya Yoga Adrian Shevchenko dari kelas C2 dengan NPM 41224231100574. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan laporan magang di kantor kelurahan Padasuka. Saya di sini mengambil judul Peran Website Digitalisasi Layanan Dokumentasi Adminduk Cimahi Kota atau disingkat dengan Dilanda Cita dan Layanan Publik Kecamatan Kelurahan Kota Cimahi atau lapak kami di Kelurahan Padasuka Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi. Di sini saya akan membahas 5 poin. Yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada profil perusahaan dan aktivitas magang, yang ketiga ada landasan teori dan analisis, yang keempat ada kesimpulan dan saran, yang kelima ada refleksi diri. Baik, yang pertama latar belakang. Latar belakang kelurahan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia setelah kecamatan. Kelurahan merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kota. Kelurahan dipimpin oleh seorang lurah yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil. Kelurahan merupakan unit pemerintahan terkecil setingkat dengan desa. Berbeda dengan desa, kelurahan memiliki hak yang lebih terbatas dalam mengatur wilayahnya. Berdasarkan Permendagri 31 tahun 2026 tentang pembentukan penghapusan dan penggabungan kelurahan dan Permendagri nomor 28 tahun 2006 tentang perubahan status desa menjadi kelurahan, maka syarat-syarat pembentukan suatu kelurahan adalah 1. Untuk wilayah Jawa dan Bali paling sedikit 4.500 jiwa atau 900 kepala keluarga dengan luas paling sedikit 3 km. Yang kedua, wilayah Sumatera dan Sulawesi paling sedikit 2.000 jiwa atau 400 kepala keluarga dengan paling luas sedikitnya 5 km. Yang ketiga, wilayah Kalimantan, NTB, NTT, Maluku, Papua paling sedikit 900 jiwa dan 180 kepala keluarga dengan luas paling sedikit 7 km. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kelurahan adalah wilayah administratif di bawah kecamatan yang dipimpin oleh lurah. Kelurahan merupakan bagian dari sistem pemerintahan daerah yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan administrasi di tingkat lokal. Kualitas pelayanan atau customer service ini dapat dibedakan ke dalam 2 kriteria, yaitu yang pertama ada pelayanan baik dan pelayanan buruk. Kualitas pelayanan ini bukanlah suatu hal yang permanen atau kaku, melainkan fleksibel dan dapat dirubah. Perubahan ini tentunya berupa peningkatan kualitas pelayanan agar semakin lebih baik lagi. Dalam proses perubahan kualitas pelayanan tersebut merupakan beberapa hal yang menunjang prosesnya. Menurut Ciptono tahun 2011, kualitas pelayanan adalah suatu keadaan dinamis yang berkaitan erat dengan produk jasa, sumber daya manusia, serta proses dan lingkungan yang setidaknya dapat memenuhi atau malah dapat lebih kualitas pelayanan yang diharapkan.
Menurut Ciptono, definisi kelurahan kualitas pelayanan ini merupakan adalah penurunan kebutuhan yang dibarengi dengan keinginan konsumen, serta bertepatan cara penyampaiannya agar dapat service quality atau kualitas layanan adalah pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan, serta ketepatan penyampaian untuk mengimbangi harapan pelanggan. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, digitalisasi layanan publik sangat dibutuhkan, mendesak dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efisien, transparansi, dan responsif. Kualitas pelayanan publik adalah melalui implementasi website digitalisasi layanan dokumen Adminduk, Kota Cimahi atau disingkat Dilanda Cita, dan layanan publik kecamatan kelurahan Kota Cimahi atau Lapak Kami. Nah, kedua platform ini dirancang untuk mempermudah akses masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan serta layanan lainnya yang disediakan oleh pemerintahan Kelurahan Padesuka atau kecamatan termasuk di Kelurahan Padesuka sendiri. Kelurahan Padesuka sebagai salah satu wilayah di Kecamatan Cimahi Tengah menghadapi tantangan dalam pelayanan dokumen kependudukan seperti pembuatan KTP, akte kelahiran, kartu keluarga, serta layanan administrasi lainnya. Nah, sebelumnya proses ini seringkali manual dan kurangnya transparansi. Implementasi di Landa Cita dan Lapak Kami ini bertujuan untuk mengatasi hambatan ini melalui layanan berbasis digital yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Oleh karena itu, penulis di sini mengambil judul peran website digitalisasi layanan dokumen Adminduk Kota Cimahi atau di Landa Cita dan layanan publik Kecamatan Kelurahan Kota Cimahi Lapak Kami di Kelurahan Padesuka Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi sebagai hasil laporan magang. Laporan ini bertujuan yang pertama menganalisis peran web ini di Landa Cita dan Lapak Kami di lingkup di masyarakat sekitar. Kemudian yang keduanya memberikan rekomendasi untuk meningkatkan peran web tersebut agar lebih baik ke depannya. Yang kedua, profil perusahaan aktivitas magang. Yang pertama ini ada Kelurahan Padesuka. Nah, Kelurahan Padesuka merupakan salah satu kelurahan yang berada dalam wilayah kerja pemerintahan Kota Cimahi yang terletak di bagian tengah yaitu Kecamatan Cimahi Tengah. Kelurahan Padesuka memiliki beberapa potensi, mulai dari potensi sumber daya alam hingga potensi sumber daya manusia, dan terbentuk sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang pembentukan Kota Cimahi yang sebelumnya Kelurahan Padesuka merupakan bagian dari Kota Administratif Cimahi, Kabupaten Bandung menjadi bagian dari pemerintah Kota Cimahi. Mempunyai jumlah penduduk sebanyak 43.080 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 21.982 jiwa dan perempuan sebanyak 21.939 jiwa pada tahun 2024. Kelurahan Padesuka mempunyai jumlah rukun warga atau RW sebanyak 21 dan 148 RT atau rukun tetangga. Potensi tersebut juga didukung dengan potensi lainnya seperti potensi sumber daya alam, kelembagaan, dan prasarana yang lengkap, seperti transportasi, drainase, air bersih, pemerintahan, komunikasi, pendidikan, olahraga, kesehatan, peribadatan, dan penerangan. Nah, di sini ada Kelurahan Padesuka, di mana peta Kelurahan Padesuka ini berada di tengah, ya, di tengah Kota Cimahi. Sebelah utara perbatasannya itu dengan Kelurahan Cibeber, itu Kecamatan Cimahi Utara. Kemudian sebelah selatannya Kelurahan Cibeber, Cimahi Selatan. Sebelah timurnya perbatasan dengan Kelurahan Setiamanah dan Cimahi, yaitu Cimahi Tengah. Dan yang sebelah baratnya itu adalah di Desa Gado Bangkong atau Kecamatan Ngamprah. Ini adalah perbatasan dari Kelurahan Padesuka. Nah, selanjutnya di sini ada bagan struktur organisasi Kelurahan Padesuka, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi. Baik, di sini yang kepala kelurahan atau disebut lurah, yaitu ada Bapak Wahyana Meliansa SIP. Kemudian ada sekretaris lurah, yaitu Bapak Asep Rahmat Nugraha SPMM. Kemudian di Padesuka sendiri, itu ada 3 kasih atau kepala seksi, yaitu yang pertama ada Kepala Seksi Ekonomi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial, yaitu ada Bapak Oktaryadi Budiman ST.
Kemudian ada Kepala Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum, yaitu ada Ibu Hani Herianti, Esos, MSI. Kemudian ada yang terakhir ada Kepala Seksi Sarana dan Prasarana, yaitu Bapak Yayat Suyatna, Esos. Nah, di sini tiga kasih ini bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Lurah, kemudian kepada Lurah pada Suka. Selanjutnya di sini ada visi misi Kelurahan pada Suka. Visi Kelurahan pada Suka menjadi kelurahan percontohan pelayanan publik yang kreatif dan inovatif, di mana memiliki arti yang pertama pelayanan yang bersifat efektif, efisien, dan ekonomis. Yang kedua, pelayanan yang berorientasi kepada mutu pelayanan. Yang ketiga, kinerja yang didasarkan pada integritas dan ketulusan. Yang keempat, adanya pengakuan atas pelayanan yang baik dari masyarakat. Adapun misi Kelurahan pada Suka, yang pertama, meningkatkan kualitas pelayanan efektif, cepat, dan murah sesuai ketentuan yang memenuhi tuntutan masyarakat terhadap pelayanan prima. Yang kedua, mewujudkan aparatur pemerintahan yang baik, bertanggung jawab, transparan, profesional dalam rangka pelayanan prima. Yang ketiga, mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta melaksanakan pembangunan berbangsa dan bernegara. Yang terakhir, melaksanakan pengelolaan data dan informasi guna mendukung pengembangan program di wilayah Kelurahan pada Suka. Nah, selanjutnya ada aktivitas magang. Waktu pelaksanaan praktek magang yang telah dilakukan dimulai pada 10 Oktober 2024 sampai dengan 10 Januari 2025. Praktikan di sini magang di Kelurahan pada Suka itu dari hari Senin sampai dengan Jumat pada pukul 8 sampai dengan pukul 4 sore. Tahap pelaksanaan magang, di sini tahap pelaksanaan magang praktikum dilaksanakan dengan mempersiapkan proposal yang dibuat oleh mahasiswa, kemudian ditujukan ke kampus Fakultas Ekonomi dan Bisnis Winaya Mukti untuk dibuatkan surat pengajuan magang di bagian umum dan administrasi yang ditujukan ke instansi Badan Kesatuan dan Bangsa dan Politik, yaitu Bakesbangpol, yang dilanjutkan ke tempat magang kelurahan pada Suka Cimahi Tengah Kota Cimahi dengan nomor 200/1538 KMH UNW Rek garis miring 1X/2024 tanggal 27 September 2024 perihal permohonan magang. Nah, di sini yang sebelah kiri itu adalah surat permohonan magang dari kampus untuk instansi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Kemudian yang di tengah itu adalah surat keterangan kerja lapangan yang dikeluarkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Nah, yang paling kanan itu adalah formulir pernyataan kesediaan perusahaan atau Kelurahan pada Suka bahwa sudah diterima magang. Nah, selanjutnya aktivitas magang bidang kerja di sini di kantor pada Suka Kecamatan Cimiteng Kota Cimahi selama melaksanakan kegiatan magang, praktikan ditempatkan di bagian pelayanan umum dan administrasi yang ditangani oleh Bapak Asep Rahmat Nugraha, SEMM, selaku Sekretaris Lurah pada Suka Kecamatan Cimiteng Kota Cimahi. Selama melaksanakan magang di Kelurahan pada Suka Kecamatan Cimiteng Kota Cimahi, praktikan melakukan tugas bagian pelayanan umum dan administrasi, diantaranya satu, melakukan pelayanan menggunakan web di Landa Cita Kota Cimahi untuk pembuatan berbagai macam administrasi. Yang kedua, melakukan pelayanan menggunakan web lapak kami Kota Cimahi untuk pembuatan lainnya. Yang ketiga, melakukan pelayanan secara offline atau secara langsung ya, biasanya untuk pembuatan surat nikah dan sebagainya. Keempat, melakukan disposisi surat masuk dan surat keluar. Yang kelima, membantu para kepala seksi dalam tugasnya. Pelaksanaan kegiatan briefing bersama dilakukan setiap hari Senin dimulai pada pukul 7.30 sampai dengan 8 sebelum pelayanan dibuka pada pukul 8. Praktikan mengikuti dan diberi arahan langsung oleh lurah, oleh sekretaris lurah dan kasih-kasih lainnya sebelum melaksanakan magang.
Pelaksanaan apel mingguan dilaksanakan setiap hari Kamis dimulai pada pukul 7.45 sampai dengan 8. Sebelum pelayanan dibuka pada pukul 8, praktikan mengikuti dan diberi arahan untuk melaksanakan kegiatan magang. Pelaksanaan kegiatan. Pelayanan online di Kelurahan Padasuka menggunakan web Jelanda Cita Kota Cimahi. Di sini beberapa data warga untuk pembuatan 3-in-1 atau akte kelahiran, kartu keluarga, dan KIA, pembuatan akte kelahiran, pembuatan akte kematian, cetak ulang kartu keluarga atau KK, kemudian cetak ulang KTP, input biodata, misalnya memasukkan keluarga tambahan, pembuatan kartu identitas anaknya tadi KIA, perbaikan data, misalnya ada perubahan pada elemen KK dan KTP, misalnya ada di pekerjaan atau status sekolah dan status lainnya, kemudian pindah data, warga yang pindah atau pindah yang warga yang keluar dari wilayah kota Cimahi. Di sini untuk di Landa Cita Kota Cimahi, tampilan awal di Landa Cita untuk sebelum masuk ke dalam akun. Kemudian bila mana belum terdaftar atau belum mempunyai akun, di sini masyarakat bisa daftar terlebih dahulu dengan memasukkan nih KK, nama, nomor telepon, email, password, dan kemudian nanti daftar. Nah, selanjutnya, bila masyarakat sudah masuk ke dalam tampilan di Landa Cita, nanti tampilannya akan seperti ini. Kemudian di sini saya akan mencontohkan untuk pembuatan pindah keluar atau pindah dari kota Cimahi, misalnya pindah ke kota Bandung. Nah, di sini tampilannya perpindahan penduduk keluar diisi dengan benar, tidak ada salah, sesuai dengan apa yang diminta oleh web tersebut. Nah, kemudian di sini yang data setelah diajukan, pengajuan pindah keluar, nanti tulisan di sini akan ada selesai, ditolak maupun verifikasi. Jadi di situ adalah tandanya bahwa masyarakat tersebut prosesnya sejauh mana. Nah, nanti bila sudah beres, masyarakat akan dikirim oleh via email tadi yang sudah didaftarkan, yaitu berupa barcode yang bisa dicetak mandiri dan di print sendiri atau ke Mall Pelayanan Publik Kota Cimahi yang ada di Jalan Aruman untuk dicetak bukti surat keterangan pindahnya. Nah, kemudian di sini ada disposisi surat masuk dan keluar. Jadi dicatat bila mana ada surat masuk dan surat keluar. Kemudian di sini membantu kepala seksi atau kasih yang tadi. Di sini saya melakukan pengadministrasian setelah pilkada di Kelurahan Padasuka dengan membantu pengadministrasian dari TPS 1 sampai dengan TPS 60. Nah, selanjutnya landasan teori dan analisis. Nah, di sini saya mengambil landasan teori menurut Munir tahun 2002 halaman 6 juga mengatakan pelayanan umum adalah kegiatan yang oleh seseorang kelompok orang dengan landasan faktor material melalui sistem, prosedur, atau metode dalam rangka usaha pemenuhan kepentingan orang lainnya. Sesuai dengan haknya, Munir mengempukan bahwa pelaksanaan pelayanan dapat diukur. Oleh karena itu, dapat ditetapkan standar baik dalam waktu yang diperlukan maupun hasilnya. Dengan adanya standar manajemen, dapat merencanakan, melaksanakan pengawasan dan pengevaluasian kegiatan pelayanan agar hasil akhir memuaskan kepada pihak-pihak yang mendapatkan pelayanan. Kemudian yang kedua, menurut Jiptono tahun 2011, kualitas pelayanan adalah suatu keadaan dinamis yang berkaitan erat dengan produk, jasa, sumber daya manusia, serta proses dan lingkungan yang setidaknya dapat memenuhi atau malah dapat melebihi kualitas pelayanan yang diharapkan. Menurut Ciptono, definisi kualitas pelayanan ini adalah upaya pemenuhan kebutuhan yang dibarengi dengan keinginan konsumen, serta ketepatan cara menyampaikan agar dapat memenuhi harapan dan kepuasan pelanggan tersebut. Dikatakan bahwa service quality atau kualitas pelayanan adalah pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan, serta ketepatan menyampaikan untuk mengimbangi harga pelanggan. Nah, di sini saya sudah melakukan analisis. Selama melakukan magang, penulis selalu berada dalam pelayanan terhadap masyarakat
yang akan membuat dokumen Adminduk. Dalam era digital, pemerintah daerah mulai mengadopsi teknologi informasi untuk meningkatkan efisien dan efektivitas pelayanan publik. Salah satunya yang tadi ya, website Belanda Cita dan Lapak Kami merupakan contoh inovasi digital yang bertujuannya untuk mempermudah akses masyarakat terhadap pelayanan. Nah, di sini ada ya dampak positifnya dari web tersebut. Yang pertama, efisiensi terhadap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, di mana dapat mengurangi waktu tunggu dan antrian di kantor pelayanan. Jadi, dari rumah pun kita bisa mengakses web tersebut tanpa harus melihat antrian sudah berapa panjang atau berapa lama gitu. Yang kedua, transparansi dan tidak adanya pungli di dalam pelayanan pembuatan dokumen karena pengelolaan data secara langsung dan terbit ke dalam website atau akun masyarakat yang membuat dokumen. Jadi tidak ada istilahnya titipan-titipan lagi ya untuk pembuatan dokumen. Jadi sekarang itu sudah masyarakat sudah bisa melalui akun tersebut gitu. Yang ketiga, masyarakat dapat mengakses layanan kapan saja dan di mana saja sehingga mempermudah proses administrasi dan pengurusan dokumen. Jadi malam-malam pun, tengah malam itu masyarakat masih bisa untuk uh, membuat dokumen atau misalnya untuk memasukkan data-data terlebih dahulu sebelum diverifikasi besok harinya. Nah, kemudian kendala yang dihadapi, perangkat yang kurang memadai seperti komputer yang harus bergantian dengan spek komputer yang terlalu lama. Jadi, bila ada web ini, komputer minimal dengan spek terbaru agar terlihat cepat gitu ya, tidak loading dan memudahkan operator dalam menginput data yang diterima oleh warga. Kemudian, operator atau petugas pelayanan yang kurang akan menghambat dalam melakukan approval terhadap pengajuan data masyarakat. Jadi, petugas pelayanan itu harus cukup dan harus sesuai dengan kebutuhan yang ada di kelurahan tersebut. Ketiga, kesiapan masyarakat dalam sistem online seperti alat komunikasi. Nah, di sini biasanya masyarakat itu kan ada handphone misalnya tidak ada internetnya atau misalnya handphonenya tidak mendukung dalam pengaksesan web tersebut. Yang keempat, handphone terlalu jadul, tidak bisa membuka web yang akan diakses. Masyarakat lansia yang tidak bisa mengoperasikan handphone atau pengurus data secara online. Nah, biasanya lansia di sini masih belum bisa atau belum paham dalam penggunaan web tersebut gitu. Nah, kemudian di sini ada tindak lanjutnya. Tindak lanjut yang pertama, penambahan perangkat komputer dan berganti kepada spek baru akan mempermudah dalam melaksanakan pelayanan dan approval data pengajuan masyarakat. Yang kedua, mempertimbangkan jumlah petugas approval di kantor Kelurahan Padesuka. Dengan demikian, petugas akan lebih fokus kepada pelayanan terhadap masyarakat. Nah, yang ketiga, dibentuknya tim wali gisa. Jadi untuk di Kota Cimahi sendiri di sini sudah dibentuk tim wali gisa di setiap RW, di mana wali gisa ini bertujuan untuk membantu masyarakat yang tidak mempunyai handphone atau kebingungan terhadap web yang sudah digunakan. Dengan demikian, tim wali gisa tersebut harus juga diberikan sosialisasi rutin terkait pembaharuan pelayanan agar tidak terjadinya komunikasi di wilayah. Jadi kalau misalnya ada warga yang tidak paham atau belum memahami dari web tersebut, bisa menghubungi wali gisa yang sudah didaftarkan di tiap RW. Kemudian di sini ada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, digitalisasi layanan dokumen Adminduk atau Dilanda Cipta serta Lapak Kami di Kelurahan Padesuka ini telah memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat dan pemerintah daerah. Nah, keberadaan dua bus ini memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai layanan administrasi secara online, sehingga mengurangi waktu tunggu dan biaya administrasi. Selain itu, digitalisasi juga meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan data dan pelayanan publik. Jadi di sini adalah biaya administrasi itu misalnya kayak fotokopi dan memberi dan sebagainya. Nah, namun demikian terdapat beberapa tantangan yang harus perlu diatasi. Tadi ya seperti masalah internet di daerahnya atau di wilayahnya yang masih minim, dan kebutuhan akan infrastruktur teknologi yang didukungnya. Yang tadi seperti komputernya seperti itu. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu melakukan upaya lebih lanjut untuk memaksimalkan manfaat
dari digitalisasi layanan tersebut. Nah, sarannya meningkatkan akses internet. Jadi di wilayah daerah perlu berupaya meningkatkan akses internet di seluruh wilayah, di wilayah RW-nya gitu ya. Misalnya untuk internet-internet yang gratis, kemudian kerjasama dengan provider internet untuk menyediakan akses internet gratis yang tadi di tempat umum seperti kantor desa, kelurahan, dan tempat lainnya. Kemudian edukasi dan sosialisasi. Nah, melaksanakan pendidikan sosialisasi kepada masyarakat tentang manfaat dan cara penggunaan layanan online tadi ya, karena penting dan pentingnya keamanan data pribadi. Kemudian mengadakan pelatihan dan workshop untuk petugas pemerintah daerah. Jadi petugasnya juga diadakan pelatihan mengenai web tersebut. Mengembangkan infrastruktur teknologi. Nah, di sini mengembangkan lagi web tadi agar lebih mudah dan praktis bila mana masyarakat menggunakan web tersebut. Kemudian rutin melakukan pemeliharaan dan pembelian perangkat. Nah, jangan sampai webnya error atau webnya tidak dapat dicapai oleh masyarakat. Kemudian monitoring dan evaluasi, melakukan monitoring dan evaluasi terus-terusan untuk memastikan bahwa layanan online berjalan dengan baik dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Mengumpulkan umpan balik dari masyarakat untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan layanan online. Jadi menerima saran dan masukan dari masyarakat juga terhadap web tersebut. Kemudian kerjasama, nah kerjasama antar instansi, misalnya kerjasama dari pemerintah kota kepada pemerintah provinsi agar web tersebut berjalan dengan baik. Kemudian berkoordinasi dengan instansi pendidikan dan keamanan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang keamanan dan data pribadi serta menggunakan teknologi informasi. Yang terakhir, memperdayakan kembali kader di wilayah seperti PKK, Karang Taruna, Linmas, dan forum-forum lainnya untuk dapat membantu mensosialisasikan program-program pemerintah. Jadi, kader-kader ini diperdayakan untuk kemudian ada refleksi diri. Yang terakhir, di sini refleksi diri menunjukkan perasaan praktikan selama melaksanakan kegiatan magang di Kelurahan Padasuka, Kecamatan Cimahi, Kota Cimahi, selama periode Oktober sampai Januari. Penulis dapat mendapatkan hal yang baru serta positif yang sebelumnya penulis belum dapatkan di sini ya. Dalam proses pembelajaran praktikan menjadi bahwa digitalisasi layanan, dokumen administrasi penduduk dan layanan publik memiliki dampak positif yang signifikan bagi masyarakat. Nah, web Belanda Cita dan Lapak Kami ini mempermudah proses administrasi dan meningkatkan efisiensi layanan publik ya. Selain itu juga praktikan juga dapat mengetahui tantangan yang masih dihadapi dalam implementasi ini. Contohnya tadi akses internet dan kesadaran masyarakat dalam data pribadi. Praktikan juga mengembangkan pemikiran kritis tentang bagaimana pemerintah dapat memaksimalkan manfaat dari digitalisasi layanan. Praktikan berpikir tentang strategi yang dapat ditetapkan untuk meningkatkan akses internet di seluruh wilayah, memperkuat infrastruktur teknologi, dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang keamanan data pribadi. Praktikan juga mempertingkan pentingnya monitoring dan evaluasi secara terus-menerus untuk memastikan bahwa layanan online berjalan dengan baik dan memenuhi kebutuhan di masyarakat. Nah, praktikan juga menyadari bahwa pemahaman tentang digital layanan publik dapat diterapkan sebagai konteks praktis ya, misalnya dalam pekerjaan praktikan, praktikan dapat mengajukan ide inovatif untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pelayanan publik. Dan itu praktikan juga dapat berperan aktif dalam mengedukasi masyarakat tentang manfaat dan cara untuk layanan online serta pentingnya keamanan data pribadi. Dari refleksi ini, praktikan menjadi bahwa masih banyak hal yang perlu praktikan pelajari lebih dalam tentang digitalisasi layanan publik. Praktikan ingin mempelajari lebih lanjut tentang teknologi yang digunakan dalam digitalisasi layanan, cara mengatasi tantangannya dihadapi, dan strategi yang dapat ditetapkan untuk memastikan manfaat dan digitalisasi layanan. Melalui refleksi ini, praktikan menyadari pentingnya digitalisasi layanan publik dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Praktikan juga menyadari bahwa proses digitalisasi layanan membutuhkan kerjasama antar instansi, dukungan infrastruktur yang kuat, dan kesadaran masyarakat yang tinggi. Praktikan berharap dapat menerapkan pemahaman ini dapat
bekerja atau pekerjaan praktikan dapat berperan aktif dalam meningkatkan kualitas layanan publik di masyarakat. Nah, cukup sekian pemaparan dari saya. Sebagai penutup, saya ucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf bila ada kata-kata kurang yang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.